Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap kah belajar? Pagi Ibu, sudah siap Ibu mulai pelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan paradigma baru. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu mau nanya nih terlebih dahulu, apa itu kurikulum? Izin menjawab Bu pertanyaan dari Ibu mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pelajaran dengan tujuan pendidik. Itu saja Bu menurut pendapat saya. Terima kasih atas penjelasannya. Memang benar kurikulum itu merupakan rencana mengenai tujuan, isi materi pelajaran, dan ada juga cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran dengan tujuan pendidik. Langsung saja kita memasuki materi pada hari ini, yaitu mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan paradigma baru. Kurikulum 1947 dan 1952 itu sama perbedaannya, yaitu pelajaran tidak menekankan pada pendidik pemikiran, pendidikan lebih mengutamakan pembentukan karakter. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun perubahannya, yaitu silabus pembelajaran ada satu, yaitu seorang guru mengajar mapel budi pekerti. Sedangkan pada kurikulum 1964 perbedaannya yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat mengetahui akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Adapun perubahannya yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional ataupun artistik, keterampilan dan juga jasmani. Sedangkan pada kurikulum 1968 perbedaannya yaitu membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Adapun perubahannya itu muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Ada kurikulum 1975. Perbedaannya yaitu pendidik lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, yaitu manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Adapun perubahannya yaitu mapel budi pekerti diganti dengan pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila. Kurikulum 1984 adapun perbedaannya, pendekatan proses keahlian, mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode belajar ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Adapun perubahannya, itu sudah mulai muncul mapel sejarah dengan tajuk Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSBB. Kurikulum 1994 adapun yaitu perbedaannya berupa hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil hingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Adapun perubahannya yaitu sudah muncul mapel sejarah dengan bentuk sejarah perjuangan atau bangsa atau PSBB. Adapun kurikulum 2004
yaitu perbedaannya yaitu suatu program pendidikan berbasis kompetensi hingga mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Adapun perubahannya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dalam 2006, perbedaannya yaitu pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan penilaian sesuai daerahnya. Hasil pengembangan dari sebuah mata kuliah pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Adapun perubahannya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Sedangkan kurikulum 2013 perbedaannya yaitu memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan, dan ada juga perubahannya yaitu pendidikan agama kini disebut pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila disebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahkan pada jenjang menengah terdapat mapel wajib berupa prakarya dan kewirausahaan. Nah, siapa yang tahu kurikulum paradigma baru itu apa sih perbedaan dan perubahannya? Izin menjawab Bu tentang kurikulum paradigma baru ini. Adapun perubahannya berupa struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, adapun menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Adapun perubahannya yang terjadi yaitu kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan. Baik, itu saja Bu yang saya tahu. Baik, Saudari Sinta, terima kasih atas penjelasannya tentang paradigma baru ini. Nah, dari pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan untuk materi kali ini? Kalau tidak ada, Ibu harap kalian semua mengerti perbedaan dan perubahan kurikulum ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.